Sekilas kalau kita perhatikan, desain motor ini mengingatkan kita dengan sosok motor dua tak Kawasaki yang cukup familiar dikenal di Indonesia, yaitu Kawasaki ZX 150R ataupun Ninja RR Old. Namun, motor satu ini bukan berasal dari pabrikan Kawasaki, melainkan ini adalah salah satu moge keluaran Suzuki yang dulu pernah dipasarkan di market Eropa, Australia, dan Amerika. Motor ini dibuat menjadi dua varian, yaitu Suzuki GS500 sebagai versi naked, serta Suzuki GS500F yang telah dibekali bodywork full fairing. Kemiripan pertama bisa kita lihat pada Suzuki GS500F. Meskipun bentuk headlampnya mirip seperti Suzuki Hayabusa, namun kalau kita perhatikan dari samping, desain motor ini mirip sekali dengan Ninja RR Old ataupun ZX 150, terutama pada bagian bodi belakang serta bagian tangkinya. Kemiripan tersebut diperjelas pada komponen kaki-kaki, yang mana keduanya juga sama-sama menggunakan velg case wheel palang 3. Sedangkan versi nakednya yaitu GS500E mempunyai sasis berbentuk persegi berwarna silver, lampu speedometer bulat, mirip seperti Ninja 150SS. Bukan cuma itu saja, kalau kita mundur lagi ke generasi pertama Suzuki GS500E keluaran tahun 1989, desain bodi belakang, frame serta tangkinya juga identik dengan Kawasaki Victor 150 alias Ninja lampu bulat versi pasar Thailand. Nah, kemiripan kedua motor beda pabrikan ini entah disengaja atau memang ada kerjasama di baliknya, saya kurang tahu ya. Yang jelas kemiripan desain antara pabrikan satu dengan yang lain itu sebenarnya sudah menjadi hal biasa, terutama dalam dunia sepeda motor. Namun, kalau kita telusuri lagi sejarahnya, memang pabrikan Kawasaki dan Suzuki itu dulunya pernah bekerja sama pada tahun 2001. Dan kerjasama antara keduanya ini bukan dalam rangka saling akuisisi kepemilikan atau saling beli saham, melainkan dalam rangka kerjasama development produk baru, join teknologi, serta sharing platform beberapa jenis sepeda motor seperti trail bike, touring bike, cruiser, sampai skuter matic yang telah disepakati antara keduanya. Salah satu contoh hasil kerjasama antara Kawasaki dan Suzuki ini bisa kita lihat pada varian Trail Special Engine KX250F dan Suzuki RMZ 250 generasi pertama. Kedua motor ini dulunya adalah motor kembar beda pabrikan, di mana mesinnya didevelop sepenuhnya oleh Suzuki, sedangkan bagian sasis, suspensi, dan bodyworknya didesain oleh Kawasaki. Tapi setelah 4 tahun masa aliansi, Kawasaki dan Suzuki memutuskan mengakhiri hubungan kerjasama, dan keduanya sudah siap untuk mendevelop motor versi mereka masing-masing. Nah, kembali ke pembahasan, meskipun generasi GS500 sudah muncul sejak tahun 1989, pengembangan motor Suzuki itu terkenal lambat dibanding produk motor Jepang lain. Mereka baru merombak desain GS500E pada tahun 2001, kemudian baru pada tahun 2004 dirilislah versi fairingnya yaitu GS500F yang dibekali dengan desain sama, hanya saja beda pada penggunaan fairingnya saja. Melihat pada saat perubahan desain Suzuki GS500E, Kawasaki dan Suzuki masih menjalin kerjasama dalam pengembangan produk baru mereka, kemungkinan desain bodi belakang GS500E edisi 2001 ini diadaptasi dari desain ZX150. Soalnya sebelumnya ZX150 sudah hadir terlebih dahulu mengusung desain ini dan sudah dipasarkan di Thailand sejak tahun 1999. Nah, jadi bagaimana menurut teman-teman sekalian? Apakah kedua motor ini dikerjakan oleh seorang desainer yang sama? Mungkin bisa iya, dan mungkin bisa juga ini hanya kebetulan. Tapi soal kemiripan desain antara GS500 series dan ZX150 atau RR Old, sepertinya tidak terlalu penting untuk diperdebatkan. Lagi pula kedua motor ini sudah kelewat masanya, karena Suzuki GS500E dan Suzuki GS500F sudah lama dihentikan produksinya sejak tahun 2009 lalu. Nah, bicara soal spesifikasi, GS500E dan GS500F mempunyai basic mesin yang sama, yaitu dibekali dengan mesin 2 silinder 487cc, DOHC8 klep berpendingin udara dan oil cooler, pengkabutan bahan bakar karburator Mikuni BST 33 mm, serta transmisinya 6 percepatan. Mesin ini diklaim mampu menghasilkan tenaga 47 horsepower di 9.200 rpm, serta torsi puncak 40 Nm pada 7.400 rpm.
Meskipun secara teknologi tidak ada yang diupdate sejak kemunculannya, masa bakti Suzuki GS500 series termasuk cukup panjang dan terjual di pasaran selama 20 tahun. Salah satu alasan kenapa motor ini bertahan cukup lama adalah karena motor ini dikenal mempunyai mesin bandel, minim perawatan, dan harganya terjangkau dibanding kompetitor lainnya. Nah, oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.